materi kita di bab 2 ya. Kemarin bab 3 sudah kita jelaskan, kita di bab kedua. Di pertemuan yang lalu sudah Bapak jelaskan juga tentang ikhtiar, kemudian tawakal, kemudian satu lagi itu tentang optimis ya. Jadi optimis, ikhtiar dan tawakal. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang ikhtiar. Bapak sekalian, kemarin sudah Bapak jelaskan tentang apa itu optimis. Optimis adalah berbaik sangka atau punya pandangan yang baik terhadap sesuatu yang akan dicapai. Kemudian yang kedua adalah pengertian ikhtiar. Ikhtiar adalah bagian daripada hal yang mesti kita usahakan. Sebab ada 3 paling tidak manusia itu wajib dilakukan. Yang pertama, dia harus usaha atau ikhtiar. Kemudian dia mesti berdoa. Berdoa itu agar meyakinkan hati kita bahwa apapun yang terjadi itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bila usaha kita berhasil, kita tidak merasa sombong atau kita tidak merasa semua itu usaha kita, tidak ada kaitannya dengan campur tangan Allah. Atau ketika kita gagal, maka kita tidak frustasi, tidak patah semangat, tidak pesimis, ya, tidak menyalahi takdir, sehingga kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya doa itu adalah menguatkan hati terhadap apa yang telah kita usahakan. Yang terakhir nanti tawakal. Jadi usaha, kemudian doa dan tawakal. Ikhtiar merupakan usaha dalam mencapai sesuatu. Kalau di sini dikatakan ikhtiar merupakan berusaha dengan mengerahkan segala kemampuan yang ada untuk meraih suatu harapan dan keinginan yang dicita-citakan. Ya. Jadi kalau kita ingin mencapai tujuan, kita mesti harus ada ikhtiar. Ikhtiar itu adalah usaha yang maksimal, usaha yang sungguh-sungguh, yang dipilih, yang terbaik untuk mendekatkan kita ke sebuah tujuan. Sebab kalau usaha itu masih umum, usaha bisa yang baik, bisa yang buruk. Penjual narkoba itu juga usaha. Ya, kalau kita tanya kenapa melakukan itu, ini bagian daripada usaha, benar. Tapi usahanya tidak didasari dengan ikhtiar. Artinya usahanya itu tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang sudah ikhtiar adalah dipilih mana usaha yang paling bagus, mana usaha yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan yang paling mendekatkan kepada tujuan yang kita ingin capai. Jadi itu adalah ikhtiar. Ikhtiar adalah kewajiban manusia dalam menghadapi kehidupan ini. Kita harus dilandasi dengan optimisme. Kita yakin sesuatu itu bila diusahakan dengan maksimal pasti akan menghasilkan sebuah tujuan. Kalian di sini ada contoh-contoh terkait dengan ikhtiar. Umpamanya satu, orang yang ingin pandai harus berusaha dengan maksimal dalam belajar, dalam rajin belajar. Kemudian yang kedua, orang yang ingin hidup berkecukupan harus berusaha dengan rajin bekerja. Makanya ada istilah rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Kemudian yang ketiga, orang yang ingin memiliki tabungan harus berusaha hidup hemat. Ya. Jangan bermimpi punya tabungan tapi dalam belanja boros. Ya. Jangan bermimpi jadi orang pintar tapi dalam belajar malas. Jangan bermimpi jadi orang yang punya kecukupan tapi malas berusaha. Kemudian yang keempat, orang yang ingin sehat harus berusaha dengan rajin berolahraga, menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Sekarang ini kan lagi banyak terdampak COVID-19. Maka cara yang paling jitu
yang paling bagus menjaga kesehatan dengan banyak berolahraga, dengan berpikiran positif, sehingga dengan banyak berolahraga badan menjadi sehat, menjaga kebersihan, kalau keluar pakai masker, kalau habis dari mana-mana cuci tangan, menjaga jarak, tidak boleh mepet-mepet. Ini bagian daripada ikhtiar dalam rangka menjadikan hidup kita sehat. Dan jangan lupa juga jaga juga kesehatan rohaninya dengan senantiasa beribadah yang rajin, yang tekun, baca Quran yang semangat, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari wabah yang sedang melanda negeri ini. Kemudian yang terakhir adalah orang yang ikhtiar itu adalah orang yang sedang sakit dan ingin sembuh harus berobat. Ini contoh ya, ini contoh perilaku ikhtiar. Jadi benar sakit itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak ada ikhtiar untuk sembuh, sulit rasanya. Dulu ketika Nabi Musa alaihissalam menderita sakit gigi, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan ambil batang rumput, kemudian kenakan ke giginya. Maksudnya rumput itu ada getahnya, kemudian dikenakan ke gigi yang sakit. Maka dengan izin Allah, biiznillah, maka penyakit yang diderita Nabi Musa alaihissalam sembuh. Namun satu ketika Nabi Musa sakit gigi, tidak berdoa dulu, langsung dia mengambil rumput seperti biasa, kemudian dia obatkan ke gigi yang sakit, namun ternyata tidak sembuh. Jadi sebenarnya penyakit itu datang dari Allah, kesembuhan itu pun datang dari Allah, tapi mesti ada ikhtiar. Maka kalau orang sakit ingin sembuh, dia mesti berobat. Terkait tentang ikhtiar, ada dalil nakli dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 39-42 yang berbunyi, Bapak baca sekali lagi, perhatikan. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu saufa yura atau saufa yara summa yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Ayat ini menjelaskan wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan sesungguhnya bagi manusia itu apa-apa yang telah mereka usahakan. Jadi apa yang telah kita usahakan itu pada akhirnya nanti kita akan lihat wa anna sa'yahu saufa yara, dan nanti usaha yang telah dia lakukan itu saufa yara, saufa yura, dia pasti akan diperlihatkan. Jadi diperlihatkan, umpamanya sekarang kalian rajin belajar sehingga menjadi orang yang pintar, maka nanti hasil belajar yang rajin itu akan kalian lihat. Nanti kalian akan mudah mencari pekerjaan, kalian bisa menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang, dan nanti ketika di akhirat Allah akan angkat derajat orang-orang yang punya ilmu pengetahuan disertai dengan keimanan yang bagus. Summa yujzahul jazaa'al awfa, kemudian dengan usaha itu kalian akan dibalas dengan balasan yang sempurna. Ya, jadi balasnya sempurna. Kalau keburukan, ya keburukan itu sempurna. Kalau kebaikan, ya kebaikan yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu di kehidupan di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Wa inna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah akhir dari segala sesuatu. Artinya apa? Manusia boleh berusaha, boleh bercita-cita, ya, tidak boleh berangan-angan. Sebab angan-angan itu sesuatu yang tidak mungkin. Jadi boleh dia bercita-cita, boleh dia berusaha keras, tapi ingat, pada akhirnya segala ketentuan itu Allah Subhanahu wa taala yang punya kendali. Makanya setelah kita ikhtiar, kita harus serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan tawakal. Ya, anak sekalian, kita langsung saja ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang tawakal. Tawakal adalah
berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil usaha setelah berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Jadi tawakal itu adalah menyerahkan segala sesuatu pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, atas apa yang telah kita usahakan, hasilnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dalil Al-Qur'an dalam surat Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila kamu sudah berazam, sudah berusaha maksimal, sudah sungguh-sungguh, sudah bekerja keras, fatawakkal 'alallah, maka serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah yuhibbul mutawakkilin, cinta, suka, senang kepada orang-orang yang berserah diri, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat anak-anak sekalian, dalam tawakal kita harus tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita senderan dengan orang kaya, maka orang kaya itu jatuh bangkrut, maka kita habis. Kalau kita senderan di tembok, temboknya runtuh, selesai kita. Kita senderan dengan penguasa, dia pensiun, selesai kita. Tapi kalau senderannya hanya kepada Allah, menyerahkan segala sesuatu hanya kepada Allah, Allah zat yang maha hidup, tidak pernah jatuh, tidak pernah pensiun, zat yang maha kuasa atas segalanya, maka itulah tawakal yang sesungguhnya. Jadi menyerahkan diri, menyerahkan usaha hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk daripada tawakal yang baik dan benar. Terkadang dalam kehidupan ini kita salah dalam mengaplikasikan tawakal. Kita senantiasa menyandarkan sesuatu kepada orang lain, dan itu tidak boleh dalam pandangan agama ya. Jadi menyerahkan urusan kepada orang lain itu sekedarnya saja, tapi dia tidak dikatakan tawakal, karena tawakal itu adalah berserah diri total. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita beribadah dan meminta pertolongan. Kita sering kita perhatikan ya, baik pemberitahuan di media massa, TV dan lain sebagainya. Itu sering kita lihat orang meminta bantuan kepada hal-hal yang nyeleneh, datang kepada dukun, paranormal dan lain sebagainya, meminta hal-hal yang kemungkinan membuat dia tenang, tapi sebenarnya itu salah. Karena tawakal yang paling tepat adalah menyerahkan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harus diikhtiarkan dengan sungguh-sungguh. Dan ikhtiar itu adalah suatu usaha yang tidak dibenci atau disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang kepada dukun ketika sakit itu sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tidak benar tawakalnya dan tidak benar juga ikhtiarnya. Jadi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin kalian juga sudah paham, tawakal adalah berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah usaha yang kita lakukan. Hasilnya kita kembalikan kepada Allah. Kalau Allah mentakdirkan gagal, berarti itu yang terbaik untuk kita. Kalau Allah mentakdirkan itu berhasil, berarti Allah memandang itu yang terbaik untuk kita. Jadi apapun hasilnya, kita senantiasa harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau dalam keimanan, termasuk kepada iman yang terakhir, yaitu iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala.